Hai, kembali lagi di konten Alur Cerita Film 72 Days. Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan serial Dragon Nest sebelumnya dengan judul Dragon Nest kedua, Throne of Elves. Film kali ini akan lebih berfokus menceritakan kisah Lambert dan Lia, sedangkan Geraint dan lainnya sudah tak ditunjukkan lagi dalam serial kedua kali ini. Oke, tanpa panjang lebar, ini dia pembahasan alur cerita Dragon Nest kedua. Setelah pertempuran hebat melawan naga, Lambert mendapatkan gelar sebagai pria pemberani dan juga mendapatkan pujaan hatinya Lia. Setelah hal itu, masing-masing pahlawan kembali ke wilayahnya. Begitu juga Lambert yang kembali ke desa Calderok. Lia juga pulang ke desa perinya. Mereka sekarang melakukan hubungan jarak jauh. Waktu demi waktu pun berlalu. Sekarang Lambert sudah besar. Begitu pula Lia. Selama ini mereka masih melakukan surat-suratan. Suatu hari, bangsa elf akan menobatkan ratu baru sekaligus menikahi seorang pria tampan bernama Kyle, yang adalah kakak dari Lia. Kyle memiliki pandangan buruk terhadap manusia dan tidak mempercayai mereka. Malam harinya, Lia pun memohon pada kakaknya untuk mengundang Lambert ke acara pernikahan. Kakak Lia pun menjadi sangat marah dan tentu saja menolak. Namun Lia pun mencari cara lain. Ia kemudian pergi mencari calon ratu dan membujuknya untuk mengundang Lambert. Ratu pun tampak tak keberatan dan akhirnya memberikan izin untuk mengundang Lambert. Lia sangat senang. Ia pun mengirim surat kepada Lambert yang mengajaknya datang. Sekarang Lambert tinggal bersama blacksmith atau pembuat pedang di season pertama film ini. Kadangkala Barnak juga mengunjunginya untuk berlatih pedang. Lambert pun sangat senang saat menerima surat tersebut. Hari itu pun bagaikan pelangi baginya. Masalah utama pun kemudian mulai muncul saat Elena membangkitkan pasukan roh jahat dengan permata hitamnya. Ia pun berencana untuk menyerang putri saat acara pernikahan nanti. Esok harinya di dermaga, Barnak pun sudah siap untuk pergi ke wilayah peri. Kali ini Lambert pergi dengan kakek blacksmith, Barnak, dan juga dua hewan peliharaannya. Di tengah perjalanan, kakek blacksmith memberikan Lambert sebuah papan selancar terbang. Awalnya Lambert pun sangat bingung bagaimana cara menggunakannya. Namun kakek Smith langsung menerjunkannya dari atas kapal untuk belajar mengendarai alat tersebut. Memang kadang praktek lebih bagus daripada teori ya. Lanjut. Dan dalam waktu singkat, Lambert pun sudah bisa mengendalikannya. Saking gak sabar, Lambert pun langsung mengajak hewan peliharaannya untuk pergi duluan ke desa peri. Bertemulah kembali Lia dan Lambert setelah sekian lama. Lia sangat terkejut melihat Lambert yang bertambah dewasa, sedangkan Lia tentu saja masih sama karena peri memiliki umur yang lebih panjang. Mereka pun terbang mengelilingi seluruh wilayah peri tersebut. Dan saat bertemu putri, dua hewan imut pun kemudian memberikan hormat. Lia dan Lambert juga saling memberikan hadiah. Lia memberikan sebuah panah, sedangkan Lambert memberikan sebuah cincin untuknya. Singkat cerita, pernikahan pun akan segera dimulai. Sebelum mulai, Ratu membawa Lia pergi melihat permata kehidupan. Permata kehidupan adalah sumber keabadian utama bagi peri, mengandung kekuatan yang sangat hebat. Selain itu juga membuat desa peri menjadi makmur, seperti pohon-pohon yang tumbuh sangat hijau di wilayah peri. Menurut tradisi, permata kehidupan tersebut harus dipakai saat dalam pernikahan. Akan tetapi, akhir-akhir ini Ratu sudah merasa kehadiran aura kegelapan kembali. Ia pun meminta Lia untuk memegang permata itu untuk sementara waktu. Dan acara pernikahan pun dimulai. Seluruh peri menyanyikan lagu untuk menyambut pernikahan Ratu. Kyle juga sudah bersiap. Mereka pun membacakan sumpah untuk saling menjaga satu sama lain. So has our love bloomed. And will only keep flourishing. Namun beberapa saat kemudian, masalah yang ditakutkan pun muncul saat Elena mulai melakukan penyerangan ke desa peri. Ia mengincar permata kehidupan dan tahu akan tradisi permata kehidupan yang harus dipakai saat pernikahan. Diceritakanlah kalau dulunya ternyata Elena adalah salah satu peri juga. Namun ia terlahir tanpa aura bersinar dari peri. Para peri pun mulai menganggapnya sebagai peri kegelapan. Hingga timbullah rasa dikucilkan dan membenci. Kini pun ia mengincar permata kehidupan untuk digabungkan dengan permata kegelapannya.
Di sisi lain, Lambert yang melihat hal itu berusaha membantu dengan menggunakan panah yang diberikan Lia. Panah tersebut pun berhasil mengenai Elena yang melukai tangannya. Namun sayang karena tak lama setelah itu, Elena kembali menyerang Lambert dengan panah yang tadi ditembakkan. Kini darah Lambert pun terkontaminasi dengan sihir jahat dari Elena. Lia yang berada di tempat juga tak bisa berbuat banyak, dan Ratu juga seakan memberikan isyarat agar Lia tak memaksakannya. Alhasil, Ratu pun disandera oleh Elena. Namun untungnya, dua hewan peliharaan Lambert berhasil menyelinap ke dalam kapal. Setelah kejadian itu, Kyle dan pasukan lainnya pun segera menyiapkan kapal untuk mengejar Elena. Elena berkata bahwa ia akan menunggu di medan tempur kuno. Di tengah perjalanan, Kyle semakin ketus terhadap Lia dan memaksanya tidak lagi bersama Lambert. Ia juga memaksa Lia agar tak percaya pada siapapun tentang permata tersebut. Dan di saat Lia sedang termenung, tiba-tiba pun ada Lambert yang menyusul di sana. Lambert pun mengajak Lia untuk pergi menyelinap dulu ke dalam kapal. Lia pun tak bisa menolak ajakannya, dan mereka pun pergi bersama. Ternyata kapal Elena tidak mengarah ke medan tempur kuno. Mereka pun segera masuk ke kapal dan berhasil membunuh beberapa penjaga. Namun sayang karena Elena sudah mengetahui keberadaan mereka karena darah Lambert yang sudah terkontaminasi oleh sihir Elena. Elena pun langsung menangkap Lia dan membuangnya dari atas kapal. Namun untungnya Lambert dengan sigap langsung terjun dari kapal dan berhasil menangkap Lia. Mereka pun segera balik ke kapal peri dan menceritakan kalau Elena mengarah ke utara dan bukan ke medan tempur. Namun Kyle yang mendengar hal itu malah semakin marah karena Lia yang sangat ceroboh pergi ke sana dengan permata kehidupan. Di saat itu pun Lambert berusaha membelanya, namun dia merasa ada benarnya. Dan Lia pun dengan terpaksa menyuruh Lambert untuk pergi saja meninggalkan dia. Itu seperti mengatakan hal yang bermaksud untuk memutuskan hubungan dengan Lambert. Dan Lambert pun sangat sakit hati dan mengatai Lia kalau ia sudah berubah. Saat Lambert sedang meratapi nasibnya, tiba-tiba tangannya yang terinfeksi mulai tak bisa dikendalikan dan tubuhnya pun seakan dikontrol oleh Elena. Lambert pun pingsan di udara. Setelah sadar, ternyata langit sudah cerah dan Elena menghampirinya. Ia menakut-nakuti Lambert akan membunuh Lia apabila tak membawakan yang ia inginkan. Dan seketika Lambert pun terkejut dan terbangun dari mimpinya. Ternyata ia sudah diselamatkan oleh Barna di kapalnya. Di sisi lain, dua hewan peliharaan Lambert berhasil menyelinap sampai ke markas utama. Mereka melihat penjaga yang sedang mengganggu teman burungnya. Sewaktu di kapal, hewan peliharaan Lambert sering bermain dengan kelompok burung tersebut. Dan akhirnya mereka pun membantunya. Burung tersebut pun memberitahu keberadaan Ratu Peri. Alhasil mereka pun terus berjalan hingga akhirnya berhasil menemui Ratu Peri di sana. Dan Ratu Peri pun meminta tolong untuk membawakan panahnya. Namun tak lama setelah itu Elena pun kembali muncul. Ia menceritakan rencananya untuk menggabungkan 3 permata. Yang tersisa adalah permata kehidupan dan permata naga. Permata naga berada di lembah es tempat perjalanan Lambert di edisi Dragon Nest yang pertama kemarin. Dan akhirnya Elena pun segera menuju ke sana. Sesampainya di sana, Elena pun tidak kesulitan mendapatkan permata naga tersebut karena ternyata klan naga juga ingin kembali berulah dan Elena pun berhasil mendapatkannya. Digabungkanlah 2 permata tersebut dan di saat yang sama Lambert juga datang. Elena mulai mempengaruhi pikiran Lambert untuk mendapatkan yang dia inginkan. Namun Elena tak meminta Lambert untuk membawa permata kehidupan. Ia hanya menyuruh Lambert untuk membawa peta peri, karena peta itu sendiri akan menunjukkan keberadaan permata tersebut. Elena ingin mengambilnya sendiri, dan Lambert pun tidak memberikan jawaban yang pasti. Di sisi lain, ternyata Elena sudah menyiapkan jebakan untuk Kyle. Seluruh roh jahat pun segera menyerang mereka. Dengan formasi tempurnya, awalnya Kyle berhasil memberikan beberapa kali tembakan. Namun sayang karena roh tersebut terus saja bangkit, hingga akhirnya pasukan peri pun diserang habis-habisan. Hanya beberapa yang bisa selamat dan kapal peri pun terbakar di sana. Di dalam kondisi terpuruk, Lambert dan Barna datang dan mencoba membantu.
Secara tak sengaja, Lambert berhasil menusukkan roh di tengah dada hingga membuatnya menghilang. Setelah mengetahui hal itu, Kyle pun berhasil menjatuhkan beberapa lawan. Hingga akhirnya saat mereka semua sudah terkepung, Barnak dan kakek Blacksmith pun kembali datang membantu mereka. Kapalnya sempat tersangkut, namun untungnya Barnak berhasil melepaskan rantainya. Mereka pun berhasil kabur dari sana. Sesampainya di kapal, Kyle tetap tak ingin bersekutu dengan manusia. Ia pun berkata kalau ia akan membeli kapal milik Barnak dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Barnak pun merasa sudah cukup dan mereka pun masuk ke dalam. Saat di dalam, Lambert mendengarkan ucapan Lia dan Kyle. Kyle menceritakan kepada Lia kalau Lambert sudah terkontaminasi roh jahat. Ujung-ujungnya akan seperti Elena. Bahkan Kyle pun berkata kalau permata kehidupan tak bisa menyelamatkannya, karena permata kehidupan hanya bereaksi pada peri. Singkat cerita, tubuh Lambert pun semakin dipengaruhi Elena. Ditambah perkataan yang terus menyerangnya, Lambert pun akhirnya mencuri peta peri tersebut. Do you still trust this human? Dan Lambert pun memberikannya kepada Elena. Ratu peri yang mencoba melawan langsung diserang Helena hingga akhirnya pun pingsan. Beberapa saat kemudian Elena pun melihat di mana permata kehidupan tersebut dan diketahuilah permata tersebut ternyata di tangan Lia. Sekarang Elena pun mengingkari janjinya untuk tak menyakiti Lia. Dan dari kejadian itu tubuh Lambert pun sepenuhnya dikendalikan oleh Elena. Saat balik ke kapal, Lambert memohon kepada Lia untuk memberikan permata tersebut. Alasannya karena ia sakit parah. Lia pun hampir memberikannya, hingga Kyle dan lainnya segera keluar untuk membantu Lia. Pertarungan pun tak terelakkan. Lambert yang terlepas kendali terus menyerang Lia. Salah satu elf yang tersisa kemudian menembakkan panah ke arah Lambert, dan terlihatlah Elena yang sedang mengendalikannya. Saat pertarungan, Lambert pun sempat sadar beberapa saat dan mencoba untuk menghabisi dirinya sendiri. Hingga akhirnya Lambert pun kembali dikendalikan dan dia dan Lambert kemudian saling mengarahkan panah satu sama lain. Sebelum menembak, Lambert sempat mematahkan panahannya hingga panah tersebut pun tak melukai Lia. Dan Lambert pun tertembak dan sekarat di sana. Sebelum mati, ia kembali memberikan dia cincinnya, dan dia pun sangat sedih akan hal itu. Hingga akhirnya Lia pun menggores tangannya dan menggunakan permata kehidupan untuk menyelamatkan Lambert. Alhasil, Lambert pun berhasil diselamatkan, dan Lia pun terus menangis terharu. Melihat hal itu, Kyle juga mulai longgar dan memutuskan untuk pergi bersama menyelamatkan ratu ke lembah kegelapan. Sesampainya di sana, posisi ratu pun sudah kelihatan. Namun dari belakang terlihat Elena dengan kapalnya. Menggunakan gabungan dua permata tersebut, Elena pun menyerang kapal Barnak hingga mereka semua terjatuh di salah satu koridor. Lambert dan lainnya terus mencari jalan untuk naik ke puncak lembah. Sebelum pergi, Lia sempat menembakkan permata kehidupan untuk mencari Ratu Peri. Dan Ratu Peri pun kembali sadar karena hal itu. Singkat cerita, Lambert dan Lia pun terus mencari jalan, tetapi sayang karena akhirnya mereka berakhir di sebuah jalan buntu. Elena yang terus mengejar mereka kemudian langsung menyandera Lia dan mencekiknya di seberang bebatuan. Lia pun berkata kalau permata kehidupan sudah tak ada lagi di tangannya. Mendengar hal itu, Elena pun menjadi sangat marah dan menyeret mereka semua jatuh ke magma. Kini semuanya pun berada di ambang kematian. Dan di detik-detik terakhir, muncullah ratu yang sudah sadar dan menggunakan permata kehidupan untuk mengikat Elena. Semuanya pun berhasil diselamatkan. Namun Elena belum juga menyerah. Ia kemudian melukai tubuhnya sendiri agar dua permata tersebut bisa masuk ke dalam tubuhnya. Dan seketika Elena pun berubah menjadi monster naga. Elena yang menjadi sangat gila terus menyerang mereka. Begitu pula pasukannya yang mengejar dua hewan peliharaan Lambert. Hingga akhirnya saat sudah terpojok, Lambert memiliki sebuah ide. Ia teringat saat sebuah roh jahat berhasil dikalahkan saat masuk ke dalam tempat pembuatan pedangnya. Lambert pun berencana untuk menjebak Elena di magma panas di sana. Rencana pun dimulai. Setelah sekian lama, elf dan manusia pun kembali bersatu untuk mengalahkan para monster. Mereka terus mengoper permata kehidupan hingga sampailah Elena tepat berada di depan magma.
Lambert pun sempat berakting seakan dia dikendalikan kembali dan ingin memberikan permata tersebut. Namun di saat itulah Lambert pun mendorong Elena masuk ke dalam magma tersebut. Tetapi tak lama setelah itu, sayangnya ternyata Elena tak begitu mudah dikalahkan. Ia pun kembali bangkit hingga menangkap Lambert di sana. Akhirnya tujuan Elena pun tercapai untuk menggabungkan 3 permata legendaris. Dan Elena pun segera memasukkan permata tersebut ke dalam tubuhnya. Di saat detik-detik terakhir, saat itulah Lambert pun memberikan perlawanan terakhir dan membuat dirinya jatuh bersama Elena ke dalam magma. Lia pun sangat terpukul akan hal itu. Tubuh Lambert pun sudah tak tersisa dan tinggal papan selancarnya. Namun beberapa saat kemudian, keajaiban pun kembali terjadi dan permata kehidupan kembali memperlihatkan keajaibannya dan menjadikan magma di sana menjadi pohon-pohon yang sangat hijau. Dengan gabungan permata naga dan kehidupan, tubuh Lambert pun kembali dibentuk. Di akhir film, Lambert pun berhasil diselamatkan dan semuanya pun hidup bahagia. Tamat. Stop! Don't you dare do that again. Dan begitulah seluruh alur cerita Dragon Nest kedua, Throne of Elves. Kini pun Kyle memandang manusia dengan cara yang lebih baik dan Lia juga kembali bersama Lambert. Untuk edisi ketiganya sepertinya sudah tak ada lagi. Film ini dikabarkan hanya berakhir sampai di edisi kedua saja. Gimana menurut kalian guys? Coba komen di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe sebelum ditutup videonya. Dan seperti biasa, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye!